Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Juliwanti dari semester 7B Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan kelompok politik yang berada di masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik negara. Infrastruktur politik sering juga disebut dengan substruktur atau mesin politik publik. Tugas dan peran infrastruktur politik dalam pemerintahan tidak diatur secara resmi oleh konstitusi atau undang-undang negara. Infrastruktur politik sering digunakan sebagai forum dalam pemilihan pemimpin di tingkat desa dan nasional. Fungsi infrastruktur politik di sini ada 4, yaitu untuk menyediakan pendidikan politik terhadap rakyat dari pusat hingga wilayah pedalaman. Yang kedua, untuk mempertemukan agar dapat menyatukan berbagai hal dalam partai politik maupun dalam komunitas tertentu. Ketiga, untuk dapat menyalurkan aspirasi rakyat dari tingkat yang paling bawah. Yang terakhir, untuk digunakan sebagai alat komunikasi politik antara masyarakat, golongan, institusi, maupun lembaga negara. Berikutnya ada tujuan infrastruktur politik. Yang pertama, agar semua rakyat dapat diikut serta menentukan kebijakan politik yang diambil lembaga negara sekecil apapun minimal di wilayahnya sendiri. Kedua, agar dapat mempertemukan kepentingan yang sama sehingga lebih mudah tersalurkan dan menjadi sebuah tindakan nyata. Ketiga, agar dapat mempermudahkan menyalurkan aspirasi rakyat ke dalam lembaga pemerintah yang terkait karena tidak semua rakyat berpartisipasi langsung dalam politik. Keempat, agar dapat melahirkan pemimpin yang berkompeten dan menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan masyarakat secara umum. Terakhir, agar rakyat dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah maupun isu politik yang sedang berlangsung. Komponen infrastruktur politik. Yang pertama, partai politik. Partai politik merupakan salah satu komponen dalam infrastruktur politik yang memiliki fungsi dalam menentukan wakil rakyat dalam lembaga legislatif negara. Kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan kelompok sosial masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Ketiga, kelompok penekan, yaitu merupakan kelompok yang akan memberikan kritikan untuk pelaku politik yang lain dengan tujuan untuk memajukan dunia perpolitikan. Keempat, media komunikasi politik merupakan komponen infrastruktur yang dapat mempengaruhi kelompok politik lain hingga ke lembaga negara. Jenis-jenis infrastruktur politik. Di sini ada 3. Yang pertama, infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang mempunyai kegunaannya berasal dari bentuk fisik yang nyata dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Kedua, infrastruktur keras non-fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak mempunyai bentuk fisik yang jelas dan nyata. Dan terakhir, infrastruktur lunak merupakan infrastruktur yang berbentuk kelembagaan atau kerangka institusi yang berkaitan erat dengan kegiatan pelayanan di dalam masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contoh infrastruktur politik. Yang pertama, partai politik. Kedua, lembaga swadaya masyarakat. Dan yang ketiga, organisasi masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.